Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jundi Al-Ali Ubaidillah dari Prodi Teknik Informatika kelompok 3 dari Universitas Islam Majapahit. Halo. Perkenalkan, nama saya Sholahuddin Alayubi, Prodi Teknik Informatika dari kelompok 3 Universitas Islam Majapahit. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Saputra dari Prodi Teknik Informatika kelompok 3 Universitas Islam Majapahit. Perkenalkan, nama saya Nurdiansyah Yusuf Afandi dari Prodi Teknik Informatika kelompok 3 Universitas Islam Majapahit. Boleh kenalan dengan Bapak siapa? Ya monggo, perkenalkan nama saya Pak Marsaid sebagai juru pelihara Candi Brau. Itu Bapak sudah berapa lama? Saya sudah bekerja di sini hampir 23 tahun. 23 tahun. Pak, apa boleh Bapak menjelaskan tentang sejarah berdirinya Candi Brau dan awal dinamakan Candi Brau? Oh iya, jadi Candi Brau secara geografis terletak di Desa Becijo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Nah, candi ini didirikan pada abad ke-10, mana itu perpindahan dari Mataram kuno, Jawa Tengah ke Jawa Timur. Kerajaannya di Kediri bernama Medang Kamulan, rajanya bernama Empu Sindo. Jadi apa buktinya? Buktinya adalah ditemukan 4 lempeng prasasti Tembaga Ala Santan, 861 Saka atau 939 Masehi. Itu keluaran Raja Sindo. Nah, Candi Brau ini dinamakan Brau. Di prasasti itu ada tulisan Warahu atau Waharu. Kemungkinan nama Brau diambil dari kata itu tadi, Warahu atau Waharu, yang artinya bangunan suci, tempat pemujaan bagi agama Buddha. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua, untuk fungsi Candi Brau sendiri digunakan sebagai tempat apa pada masa Kerajaan Majapahit? Jadi Candi Brau ini sebenarnya adalah berdiri sebelum Kerajaan Majapahit, bahkan sebelum Kerajaan Singosari. Jadi Kerajaan Medang Kamulan itu tenggelam, berdirilah Singosari. Singosari tenggelam, berdirilah Majapahit. Karena Candi Brau ini terletak di jantung ibu kota Majapahit, fungsinya tetap sebagai tempat pemujaan. Adapun ada cerita rakyat katanya Candi Brau ini tempat pembakaran mayat, itu tidak ada bukti otentik atau arkeologis yang mendukung. Jadi fungsinya pada masa Kerajaan Majapahit ya tetap sebagai tempat pemujaan. Apakah pernah peradaban Islam masuk ke situs Candi Brau? Kayaknya untuk peradaban Islam itu belum masuk ya di Candi Brau ya. Karena waktu itu di buku Negara Kertagama itu pada masa itu masih yang tertera itu agama Buddha, agama Hindu, agama Kapitayan atau agama Karesian. Nah, untuk peradaban Islam kayaknya itu pada masa Majapahit akhir itu.
untuk perkembangan Islam di desa setempat, apakah ada pengaruh dari peradaban Islam dari situs Candi Brahu? Kayaknya dari segi peradaban di sekitar wilayah Mojokerto, terutama Bejijo, toleransinya sangat tinggi. Jadi tidak ada suatu gap atau suatu perselisihan antaranya, baik mereka beragama Buddha, baik beragama Hindu maupun beragama Islam. Tidak ada intoleransi yang berkembang di sekitar sini. Jadi tetap rukun-rukun saja seperti itu. Untuk pertanyaan kelima, apa perkembangan untuk situs sejarah Candi Brahu terhadap kemajuan pemerintah Mojokerto, dan apakah itu berpengaruh terhadap perekonomian di desa setempat? Ya, untuk perkembangan situs-situs yang ada di Trawulan, khususnya untuk Candi Brahu ini, ke depannya memang perkembangannya semakin signifikan ya terhadap destinasi wisata atau objek wisata yang cukup menarik di bidang budaya, karena ini tinggalan dari leluhur atau nenek moyang kita yang berbentuk candi, yang diklasifikasikan sebagai benda cagar budaya. Otomatis dengan adanya kemajuan dari bidang pariwisata, akhirnya secara otomatis meningkatkan income dari warga sekitar, terutama UMKM yang berada di lingkungan situs cagar budaya di wilayah Trawulan, terutama di wilayah desa Bejijo dan sekitarnya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Berikut kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil penelitian kelompok kami. Berdasarkan pembahasan yang terdapat di muka dan penjelasannya sudah kami paparkan pada bab 2, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Candi Brahu merupakan candi yang terbuat dari batu bata merah yang terletak di Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Struktur bangunan Candi Brahu terdiri dari kaki candi, tubuh candi, dan atap candi. Kaki candi terdiri dari bingkai bawah, tubuh candi, serta bingkai atas. Bingkai tersebut terdiri dari pelipit rata, sisi genta, dan setengah lingkaran. Ukuran Candi Brahu ini 17,5 meter kali 17 meter. Atap Candi Brahu ini berbentuk tidak beraturan, juga tidak berbentuk prisma bersusun atau segi empat, melainkan bersudut banyak dengan puncak datar. Candi Brahu dibangun dari batu bata merah yang direkatkan satu sama lain dengan sistem gosok. Masyarakat sekitar Candi Brahu hidup sama seperti masyarakat di sekitar candi lainnya. Mereka hidup dengan cara bertani. Hal ini terlihat pada saat kuliah kerja lapangan 1 Jawa Timur Bali. Terlihat penduduk sekitar candi sedang mengerjakan ladang. Terlihat juga ada yang sedang memanen padi. Mereka hidup dengan cara bertani seperti masyarakat Jawa pada umumnya. Mereka juga memiliki kepercayaan adanya upacara-upacara untuk mengawali penanaman, memilih hari baik untuk menanam, memanen, dan lain sebagainya. Masyarakat di sekitar Candi Brahu sangat menjunjung tinggi kebudayaan yang ada pada daerah mereka. Mereka melestarikan tradisi yang ada dari nenek moyang atau leluhur mereka, sehingga
ada sampai sekarang. Itulah kesimpulan yang kami dapatkan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ngomong-ngomong soal korek, iki teknik rek.